besar yang merupakan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Kuadran itu terdiri dari 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 itu terletak antara 0 sampai 90, kuadran 2 terletak antara 90 dan sampai 180, kuadran 3 antara 180 dan 270, sedangkan kuadran 4 antara 270 dan 360. Kemarin kan udah kita ketahui bahwa perbandingan trigonometri itu ada sin, cos, dan tangen kan ya, pekan lalu. Kayaknya di sekolah udah belajar. Yang kurikulum mereka juga udah belajar mungkin ya trigonometri. Bahwasanya untuk sin, cos, dan tangen itu setiap kuadran itu nilainya bisa positif, bisa negatif. Kecuali di kuadran 1. Untuk kuadran 1, semua perbandingan trigonometrinya itu positif. Kayak bisa disebutnya all positif. Sedangkan di kuadran 2 itu yang positif itu hanya nilai sin dan kebalikannya. Sin dan kebalikannya itu kan kosekan ya. Itu bernilai positif. Jadi misalkan kalau sin 120 itu pasti positif. Atau sin 150 ya pasti positif. Sedangkan kuadran 3 itu yang positif itu nilainya nilai si perbandingan tangan dan kebalikannya, yaitu tan dan kotangan yang positif. Sedangkan kuadran 4 berarti tinggal sisanya ya. Yang positif hanya cos dan kebalikannya, yaitu sekan. Nih. Ini terkait nilai perbandingan trigonometri yang positif setiap kuadrannya. Jadi kuadran 1 semuanya positif, baik sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotan, itu semuanya positif. Kuadran 2, selain sin dan kosekan itu negatif ya. Jadi karena yang positif cuma sin dan kosekan aja. Begitu juga dengan kuadran 3 dan kuadran 4. Itu. Jelas penjelasannya? Nanti lebih jelasnya di contoh soal nanti. Terkait kuadran dulu sebelum masuk ke relasinya. Ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Raffi, Sofi, Nabil? Belum ada, Kak. Oke, kita lanjut ya. Yang sudah jelas silakan langsung di screenshot aja. Jadi kalau kecepatan kasih tahu aja. Nah, ini sudut berrelasi. Nah, tidak di saya singgung di awal ya bahwa ini semua positif. Ini harusnya sin sama kosekan, tangan sama kotangan, sama nih kos sama sekan. Nah, untuk kuadran 1 relasinya gimana? Sebenarnya ada rumus lebih simpelnya daripada ini. Ini ntar kalau kayak gini ada 4 rumus nih. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tapi sebenarnya sudut relasi itu ada rumus lebih simpelnya. Yaitu rumus acuannya itu perbandingan trigonometrinya ya. Rumus relasi. Nih saya tulis sini. Rumus sudut relasi. Ini sebagai acuannya itu adalah apa namanya? Perbandingan trigonometrinya baik sin, cos maupun tangen. Yang pertama kalau sin kalau ada misalkan sin n kali 90 plus minus alfa itu hasilnya bisa ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama kalau n-nya itu genap, yang genap dulu ya, maka hasil sin-nya ini tetap sin. Tapi ada plus minusnya nih, plus minus sin alfa, diambil alfanya. Nah, kalau misalkan n-nya ganjil, tuh maka sin-nya berubah jadi cos.
plus minus alfa. Di mana plus minusnya ini, kapan dipakainya plus minus ini acuannya yaitu sudut awal itu letaknya di mana? Sudut awal itu terletak di mana? Terletak di kuadran mana? KW mana? Nah, itu ya. Jadi bisa plus bisa min tergantung sudut awalnya yang di sini itu kuadran berapa. Contohnya misalkan gini ya, biar lebih jelas langsung. Kita bandingkan sama yang ini nanti. Misalkan kalau ada sin berapa ya? Sin 120 contohnya misalkan ya. Sin 120 itu kan sama aja apa namanya? Kita jabarin sin 120 itu kan bisa kita tulis apa namanya 180 dikurangi 50 ya 60 ya. Salah tulis. Dikurangi 60 ya dari 120 kan. Nah, dikurangi 60. Nah, 180 itu kan 2 kali dari 90. Dikurang 60. Nah, maka hasilnya 120 itu kan kuadran 2. Kuadran 2 nilai C-nya positif, berarti kita tulis plus. Nah, habis itu nih N kali 90. Di sini N-nya 2. 2 itu kan bilangan genap. Maka dia tetap sin. Sin diambil alfanya langsung, nih sudutnya langsung, yaitu 60. Sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3. Tuh. Contoh lagi yang ini nih. Sin 90 min alfa, ya kan? 90 min alfa itu kan terletak di kuadran 1 ya. Kalau kita gunakan konsep ini, berarti pasti positif. Makanya plus nih. Plus. Habis itu 90 itu kan 1 kali 90 kan. Ini kan 1 kali 90. Min alfa. Kalau 1 kan berarti bilangan ganjil nih. Maka C-nya itu berubah jadi cos. Maka jadi C-nya berubah jadi cos. Diambil alfanya aja. Maka sin 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Itu rumus yang pertama. Bisa dipahamin? Sofi, Raffi, Nabil. Jelas? Apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum rumus yang kedua? Halo? Oh, ada Davi juga. Jelas? Bentar, itu satunya dari mana ya, Pak? Satu yang mana? Itu yang kan sin tuh. Ya kan 90 kan 1 kali 90. Bukan satunya dari mana. Biar kita paham rumus yang ini. Oh. Makanya dia berubah jadi cos. Karena 1 kan bilangan ganjil. Oke. Maka berubah jadi cos. Ada lagi yang masih bingung? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita lanjut ke yang rumus kedua. Rumus kedua itu berkaitan dengan cos sekarang. Disinilah cos. Dua, ya, cos. Sama cos kalau ada N kali 90 plus minus alfa. Ini berarti
Ada dua kemungkinan juga. Kalau N-nya itu genap, maka hasilnya jadi plus minus tetap cos. Cos L. Nah, gini lah. Cos alfa. Sedangkan kalau N-nya itu bilangan ganjil, itu ya, maka sama dengan plus minus juga sama, tapi berubah jadi sin alfa. Jadi kalau sin berubah jadi cos, kalau cos berubah jadi sin. Contohnya kalau pakai ini kan pakai sudut dulu ya, misalkan cos berapa ya? Cos 150 misalkan. Nah, cos 150 itu kan sama aja. Kita bisa tulis cos 180 dikurangi 30 ya. Nah, 180 itu kan 2 kali 90. 2 kali 90 dikurang 30. Nah, 150 itu kan di kuadran 2 kan, antara 90 sampai 180. Maka dia nilainya negatif. Maka kasih min dulu. Habis itu cos. Ini 2 kali 90, berarti N-nya kan genap. Kalau genap berarti tetap cos. Tetap cos. Tinggal ambil alfanya aja, cos 30. Maka cos 150 itu sama dengan min cos 30. Atau min setengah akar 3. Tuh. Contoh kalau dia yang harus pakai hafalan nih, ini harus diapain nih, kuadran 2. Ada 2 rumus ya kalau dia pakai hafalan. Misalkan kita pakai yang cos 90 plus alfa nih. 90 plus alfa berarti kan di kuadran 2. Maka dia muncul negatif nih. Muncul negatif. Nah, 90 itu kan sama aja 1 dikali 90 ya. Kan hasilnya 90 kan, 1 kali 90. Nah, 1 ini kan bilangan ganjil. Maka cosnya berubah jadi sin. Maka cos 90 plus alfa itu sama dengan min sin alfa. Tuh. Jadi kalau menggunakan rumus, langsung kita bisa, ini kita pakai, ini bisa dipakai juga semuanya. Kalau pakai hafalan, maka harus dihafalin semua nih. Kuadran 1 ada hafalan ini, kuadran 2 ada hafalan ini semua. Itu baru sin sama cos. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke tangan? Ada yang mau tanya dulu mungkin? Sofi, Raffi, Davi, Nabil. Ya boleh dulu nggak yang ulangan dong, itu kok bisa min yang sin alfanya? Tadi kan kuadran 2. 150 kan kuadran 2. Kuadran 2 nilai cosnya apa? Tadi kan plus minus itu acuannya yaitu sudut awal terletaknya di kuadran mana. Selama kan 150 nih. Perbandingan trigononya apa? Cos. Cos di kuadran 2 itu negatif. Tadi kan sebelum yang ini udah saya jelasin ya bahwasanya kuadran 1 sampai kuadran 4 itu ada pembagiannya yang positif. Kecuali kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 selain apa yang positif itu sin sama kosekan aja, selain itu negatif. Kuadran 3 yang positif itu tangan sama kotangan, maka selainnya itu negatif. Kuadran 4 juga sama, yang positif cuma kos sama sekan, lainnya itu berarti negatif. Tuh, makanya harus dihafalin itu dari pekan lalu. Davi belum masuk sih ya pekan lalu. Saya pas pergi waktu itu, Kak. Tuh, bisa dilihat rekamannya. Ada lagi ya masih mau ditanyakan? Sofi, jelas? Nabil, jelas? Raffi? Jelas, Kak. Oke, ini masih rumus sin sama cos ya.
Ini ngulang yang pekan lalu sih, walaupun pekan lalu kan baru saya cepetin ya. Ini agak lebih saya lambatin. Ini dengan dua rumus kita bisa jabarin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 yang dihafalin. Dari dua rumus saja. Nah, baru berikutnya yang ketiga itu kalau tangan. Tangan rumusnya gimana? Yang ketiga. Sama sebenarnya prinsipnya, yaitu tan N kali 90 plus minus alfa. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau N-nya genap, maka tetap tan. Sedangkan kalau N-nya ganjil, maka berubah jadi kotan. Atau CTG ya. Kalau di sini sebutnya CTG. Apakah lalu dari sebutin juga ya bahwa penulisan kotan itu bisa CTG, bisa cotan. Terus ekosekan itu bisa CSC atau coset. Contohnya misalkan kalau ada tan 135. 135 itu kan bisa kita tulis tan 180 min 45 ya. Nah, 180 itu kan 2 kali 90 min 45. 135 itu kuadran 2. Kuadran 2 itu berarti tanya bernilai apa? Negatif. Karena yang positif kan teman sin sama kosekan aja. Ini 2 N-nya kan. 2 kali 90 berarti N-nya 2. 2 itu genap, maka tetap tan. Tan 45. Tan 45 berapa? 1. Maka hasilnya min 1. Contoh yang lain misalkan ini. Tan 180 min alfa. Nah, 180 itu kan 2 kali 90 kan. 180 min alfa itu kan terletak di kuadran 2 kan. 180 dikurangi kuadran 2. Maka nilai positif plus minusnya itu pakai yang negatif. Karena tangan kuadran 2 negatif. Ini karena 2 kali 90. 2 itu kan genap. Maka tannya tetap tan. Maka jadi tan alfa, langsung alfanya diambil. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum di screenshot? Jelas semuanya? Raffi jelas? Nabil? Insya Allah jelas, Kak. Oke, kalau sudah jelas silakan di screenshot ya. Kita lanjut. Nah, yang dihafalkan baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau mau dihafalin. Kalau pakai rumus bisa gunakan rumusnya aja. Kalau paham rumusnya. Karena ini baru yang dihafal baru 1 sama 2 nih. Kuadran 1 sama 2. Ada 3 sama 4, yang hafalnya beda lagi. Tapi kalau rumus berlaku untuk semua kuadran ya. Dari screenshot, nanti catat ulang lagi ya. Biar jelas. Kita lanjut. Nah, kalau kuadran 3 dan kuadran 4 ini yang dihafalin. Nah, kalau kita gunakan prinsip yang tadi, misalkan nih, cos 270 min alfa gitu ya. 270 min alfa itu kan berarti dia kuadran 3 kan. 270 min alfa kuadran 3. Kuadran 3 nilai cosnya itu negatif. Nah, maka di sini muncul negatif nih. Muncul negatif sih itu tuh. Ini muncul negatif nih.
Terus 270 itu kan 3 kali 90. Nah, 3 ini kan bilangan ganjil. Bilangan ganjil maka nilai cosnya itu berubah jadi sin. Perbandingan cosnya berubah jadi sin. Alfanya tinggal diambil langsung. Maka min sin alfa. Itu kita gunakan rumus yang cos ya. Contohnya lagi kalau kita yang hafalan yang kuadran 4 misalkan. Misalkan tan apa sin kan ya, sin. Sin 360 min alfa. 360 min alfa kan berarti kuadran 4. Kuadran 4 maka nilai sinnya negatif nih. Sinnya negatif. Nah, sinnya negatif. Terus 360 itu kan 4 kali 90. Nah, 4 itu kan berarti genap ya, maka tetap sin. Nah, sin alfa. Itu ya. Jadi pengguna rumusnya buat di situ tuh. Buat nyari yang dihafalin. Kalau mau pakai hafalin satu-satu per kuadrannya. Tuh, bisa dipahamin? Silakan di screenshot dulu kalau butuh buat dihafalin per kuadrannya.